Shalom, horas marihamu amang daud inang, nani holongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Ada rasa masuk hita, tu partayangat tanah tapatupa di bagas tabe. Adong si pabotohon nami tu hita, ima di bagian tang yang pengodian anon, asa tapasoma jolo rekamanon manang video on. Tapi liba sian halak sian tonga-tonga ni keluarga, lau manguluhon tang yang pengodianon. Songonima buah-buah sian happy no yang masuk mahita tu partai yang ata marta yang nahoho mahita di bagasan rohata. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 270 ayat 1 ayat 2 Yesus Tuhaku Rajai Maaf. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan menjadi epistel malam ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, kita membacanya secara responsoria. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 267 ayat 2 dan 3, O Tuhan sulikit. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih setiamu yang beri kesehatan buat kami, sehingga malam ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah Roh-Mu yang menyampaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada malam ini di Pertangan Yuek tertulis dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu.
Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Amsal kaya dengan pelajaran tentang hikmat. Hikmat sangat penting dan sentral dalam hidup manusia sepanjang zaman. Karena sentralnya hikmat itu pada masa kepemimpinan Raja Salomo, dia menganjurkan pada rakyatnya agar mengejar hikmat itu. Salomo adalah raja paling berhikmat dari seluruh raja dan orang-orang yang berhikmat sepanjang zaman. Ini adalah karena orientasinya, hidupnya mengejar hikmat Tuhan. Di mana ketika Tuhan memberikan pilihan yang bebas dipilih Salomo dan dia memilih hikmat, maka dia memiliki segalanya. Dalam nats ini kita diajari bagaimana cara hidup orang yang berhikmat. Dikatakan yang pertama, orang yang berhikmat itu tidak akan merampasi hak orang yang lemah. Tidak akan merampas hak orang yang berkesusahan atau orang yang miskin. Dia tidak akan berlaku curang kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang berkesusahan. Dia tidak akan tamak. Dalam kisah perjalanan hidup manusia, Tuhan mempertemukan orang kaya dan yang miskin. Selalu ada dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, orang yang kaya dan orang yang miskin. Biasanya orang kaya menguasai orang miskin. Dia cenderung menguasai. Dan yang memberi utang akan menguasai orang yang berhutang. Tetapi pertemuan itu sebenarnya proses yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan langkah hidup manusia kepada kebaikan dan kasih. Bagi orang yang kaya menjadi ujian dalam kerendahan hatinya, dan apakah ia tetap memiliki rasa takut kepada Tuhan. Itu merupakan ujian. Apakah dia tetap merendahkan hatinya dalam kekayaannya, dan apakah dia tetap takut kepada Tuhan? Maka apabila dia takut kepada Tuhan, dia tidak akan boleh berbuat curang dan tidak akan memanfaatkan si miskin untuk keuntungannya. Namun seharusnya orang kaya dapat berbagi dengan orang miskin. Tidak seperti ayat bacaan kita tadi, epistel tadi, di mana orang kaya hanya fokus pada dirinya sendiri, menumpukkan hartanya, dan setelah dia menumpukkan hartanya, dia berkata kepada jiwanya, "Hai jiwaku, beristirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi ketika Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah hidup orang-orang yang tamak akan kekayaan. Orang yang menggantungkan hidupnya kepada harta duniawi, kekayaan. Itulah yang terjadi. Itu merupakan satu pelajaran kepada orang-orang yang telah diberkati Tuhan, supaya dia mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terlebih di masa pergumulan kita sekarang, pandemi COVID-19. Disinilah saat kita berbagi kasih. Disinilah kita menolong orang-orang yang berkesusahan. Salomo melihat begitu banyak orang yang berkuasa, orang yang kaya menindas orang yang lemah dan orang yang tak berdaya.
Ada orang yang memakai kuasanya dan memakai kekayaannya untuk menyiksa mereka. Salomo mengatakan di ayat 22, janganlah merampasi orang lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam kehidupan masyarakat Israel kuno sangatlah umum bahwa undang-undang dibicarakan di pengadilan, dilakukan di pintu gerbang kota. Umumnya orang bijak percaya bahwa pintu gerbang kota adalah tempat di mana prinsip etika yang didasarkan kepada keadilan dapat direalisasikan untuk orang yang lemah dan berkekurangan. Walaupun realitanya yang terjadi dalam masyarakat tidak demikian. Seharusnya mereka dibela di pintu gerbang, namun sebaliknya di tempat ini mereka diperlakukan dengan tidak adil dan mereka tidak berdaya untuk membela diri atau bangkit dari keterpurukan karena status sosial ekonomi mereka yang sangat rendah. Mereka bukannya dibela, tetapi justru di tempat itu mereka mengalami penyiksaan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, hikmat ini mengajarkan kita untuk hal yang harus kita singkirkan dan harus kita hindari dalam kehidupan kita, yaitu menghina dan merampas orang-orang miskin dan lemah. Supaya kita jangan menghina orang-orang lemah, menghina orang-orang miskin, membuat kesusahan kepada mereka, mengambil keuntungan dari mereka. Sudah dia tidak memiliki apa-apa, makan saja dia susah, tapi kita mengambil keuntungan dari mereka. Itu bagi orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah, yang tidak mau berbagi, yang tidak memiliki kasih. Salomo mengatakan Allah campur tangan menjadi pembela perkara orang lemah, dan Allah akan menghancurkan kekuatan orang-orang yang menindas, dan Dia akan mengalahkan kejahatan mereka. Allah selalu di pihak yang benar dan di pihak orang yang tidak berdaya, dan menentang segala bentuk kejahatan. Tidak seorang pun layak menganggap dirinya lebih hebat, lebih berkuasa, lebih terhormat, dan lebih kaya. Karena semua itu adalah titipan Tuhan. Semua yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan semata. Apabila itu disalahgunakan, Tuhan yang menjadi lawannya. Apabila harta yang kita miliki kita salahgunakan, apabila kuasa yang diberikan Tuhan kita salahgunakan, maka Tuhan yang akan bertindak. Di ayat 23 dikatakan, sebab Tuhanlah membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Sebab Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi sesama dan saling menolong. Itu diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mengasihi sesama dan menolong orang yang lemah. Dan dikatakan Yesus di Matius 25 ayat 40, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, kepada orang banyak. Apabila kita melakukan, menolong, mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkesusahan, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dari nats ini, dikatakan orang yang berhikmat itu menghindari berteman dengan orang-orang yang cepat marah, yang tidak bisa menguasai dirinya.
Salomo mengatakan agar kita berhati-hati dalam berteman dan bergaul. Ada dua sifat yang tidak membangun dalam pertemanan dan pergaulan. Ada dua sifat yang tidak bisa membangun kita dalam berteman dan bergaul, yaitu orang yang lekas gusar dan orang yang pemarah. Kedua sifat ini tidak membangun kepribadian seseorang untuk lebih baik. Orang pemarah selalu terlibat dalam pertengkaran. Dimanapun dia selalu berpikir untuk selalu menyatakan apa yang di dalam hatinya. Dia selalu marah, dia selalu berusaha untuk menunjukkan kehebatannya. Tetapi orang yang sabar membawa ketenangan dan memadamkan pembatahan. Bahkan Salomo mengatakan, sifat yang seperti itu adalah sifat orang bodoh. Dalam Amsal 14 ayat 17 dikatakan, siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Oleh karena itu, orang yang memiliki hikmat akan hati-hati berteman. Dia tidak mau merugikan dirinya sendiri. Dia akan berhati-hati untuk bergaul, untuk berteman. Dan dia tidak mau dirugikan oleh karena kebodohannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, dalam firman Tuhan ini bisa kita lihat setiap orang pastilah mendambakan hidup bijaksana. Namun apakah setiap orang tahu caranya? Hikmat lebih dari pengetahuan apapun bagi orang yang bijaksana. Dia selalu mencarinya dan memasang telinganya untuk mendengar dan memberi perhatian pada hikmat itu, lalu menyimpannya dalam hati. Orang yang mau mendengar dan menerima nasihat, dia akan penuh pengetahuan yang benar, yang membuatnya menjadi orang yang bijaksana. Dalam nas ini, orang yang menerima nasihat akan membuahkan hasil yang baik. Membuahkan hasil yang baik bagi orang yang menerimanya. Dan tidak akan sia-sia kehidupan orang yang menerima hikmat itu. Bahkan menjadi keberuntungan bagi dirinya. Kita diajarkan untuk hidup dalam hikmat itu. Sudah dikatakan apa yang harus kita hindari supaya memperoleh berkat dan terhindar dari hal-hal yang merugikan diri kita. Orang yang bijaksana akan mendengarkan hikmat dan mendengarnya dan menyimpannya dan melakukannya. Dan dalam nas ini, orang yang berhikmat adalah orang yang bekerja penuh hati. Menjadi ibadahnya hanya untuk Tuhan, sehingga selalu berhasil. Keberhasilan seperti itu dapat membuat para raja atau pemimpin mempercayai dia. Dan dia menjadi penasehat. Itu dapat kita lihat seperti Yusuf dan seperti Daniel. Karena hasil pekerjaannya, karena keberhasilannya, karena dia berhikmat dan mau mendengarkan hikmat Tuhan. Sehingga keberhasilannya dapat disaksikan oleh para raja dan para pemimpin. Dengan beroleh kepercayaan seperti itu, kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dia menjadi saluran berkat bagi sekelilingnya. Kita menginginkan orang yang berhikmat. Kita mau diberkati oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang berhikmat. Tapi bagaimanakah caranya? Tentu dengan menerima hikmat dari Tuhan. Dengan bergaul dengan Tuhan, dengan mendengarkan dan melakukan firman-Nya, mengutamakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang selalu bergaul dengan Tuhan lewat firman-Nya. Dengan kuasa Roh Kudus dia akan diberi hikmat dari Tuhan.
dan sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain. Kita jangan menjadi berkat bagi orang yang tertindas, bagi orang yang miskin, bagi orang berkesusahan. Sehingga dengan itu Tuhan semakin dimuliakan. Dengan perbuatan baik kita, orang-orang yang berkesusahan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang menderita, melihat kuasa dan kebesaran Tuhan. Sungguh Tuhan kita itu luar biasa. Dengan banyak cara menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang kesusahan dengan orang-orang yang berhikmat, dengan pekerjaan orang-orang yang berhikmat. Kita diutus Tuhan untuk melakukan itu. Mari kita selalu bergaul dengan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan agar kita berkenan di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan mengajari kami agar kami orang-orang yang berhikmat, agar kami hidup dalam jalan Tuhan, agar kami tidak memperoleh suatu hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, tapi biar kami hidup dalam firman-Mu. Jadikan kami berkat bagi orang lain, terlebih bagi orang yang berkesusahan, orang yang mengalami penderitaan dan penindasan. Dengan perbuatan baik kami, dengan hikmatnya dari Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan. Segala doa syafaat yang telah dipanjatkan oleh keluarga, itulah doa kami yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarkanlah doa kami. Tuntunlah hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu beserta kami menjalani hidup kami. Hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Nyawa kami hanya dalam tangan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk tetap waspada menjalani hari-hari kami, agar kami terhindar dari penyakit yang menakutkan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan ada bersama kami. Berkati firman-Mu, biarlah kami Tuhan orang-orang yang berhikmat. Biarlah kami selalu berkat bagi orang lain. Terpuji termuliakanlah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 792 ayat 1, Pasu-pasu kami, oh Tuhan. Selanjutnya, setelah selesai bernyanyi, kita berdoa syafaat manang tangyang pangodianon.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 672 ayat 1 dan ayat 3. Tunggodang situtu sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Horas ma dihita hamu amanginang, Tuhan ma nama masu-masu hita saluhna.